warahmatullahi wabarakatuh. محمد الوصيلة والفضيلة وشرف درجات العالية وكسر المقولة التي وعدته يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup itu bukan sebuah perjalanan, tapi hidup itu adalah persiapan. Hidup itu dalam bahasa Arabnya al-hayat. Hayat, dulu kita pernah dengar ilmu hayat. Ilmu hayat, ilmu tentang kehidupan, bicara tentang kehidupan. Jadi Bapak pernah menemukan kalimat apa? Dalam perjalanan kehidupan manusia itu kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin kamu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuntum amwatan, kamu tadi tidak ada. Kamu dalam keadaan mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian kamu akan hidup kembali. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi ada orang yang hidup berkepanjangan, kekal, abadi. Kenapa hidup dunia itu bukan sebuah perjalanan? Karena sebentar, singgahan, persinggahan. Kita mau ke mana? Ke Kolaka. Kita mau ke Konawe paling ujung, ke Kolaka jauh banget, mampir sejenak, warung kopi di mana, mampir sejenak. Habis itu kita pergi untuk segar-segarkan badan. Dunia ini persinggahannya sebentar sekali. Menurut Al-Quran ini di tangannya Bang Ali, kehidupan dunia 1000 tahun, di akhirat itu hanya sehari. Dunia ini orang hidup 1000 tahun di dunia, perbandingannya dengan di akhirat itu menurut Allah Subhanahu wa taala hanya sehari. Jadi kalaulah kita mau perbandingkan umpama seperti di dunia satu hari itu 24 jam, taruhlah begitu perbandingannya. Maka 1000 tahun orang hidup di muka bumi itu perbandingannya satu hari di akhirat. Kalau kita perbandingkan 24 jam itu satu hari, maka 500 tahun orang hidup di muka bumi itu sama dengan 12 jam di akhirat.
Kalaulah kita perbandingkan 500 bagi 2, 250. 3 jam. 250 dibagi 2 berarti 150 tahun. 3 jam. 150 dibagi 2 kita ketemu 62 tahun sekian. 1 jam setengah. Berapa lama usia Nabi hidup di muka bumi dan meninggal dunia? 60 tahun. Kalau rata-rata kehidupan umat manusia ini, pengikut Rasulullah ini sesuai dengan umur Rasulullah, maka umur Nabi 63 tahun meninggal dunia. Usia 63 tahun di dunia itu perbandingannya sama dengan 1 jam setengah di akhirat. Coba itu. Dunia la'ibun. Sebentar sekali orang hidup di muka bumi ini. Bapak bisa bayangkan, kalau seusia begitu kita meninggal dunia, kita tidak punya perbekalan. Hei, sidang jemaah yang saya muliakan, jauh orang berjalan sampai ke batas, jauh orang berlayar sampai ke pulau. Setinggi gunung apapun kita mau daki, hanya sampai pada puncaknya, kawan. Mau ke mana? Mau berjalan ke mana? Where are you going? Orang Makassar, orang Bugis bilang, "Lakek komai." Mau kemana kau? Ila aina tazhabu? Gak ada, kawan. Mau berapa lama kita punya pangkat? Jokowi sebentar lagi selesai. Kalau dia selesai, kita juga selesai. Sebagai juru bicara, sebagai tenaga ahli, selesai. Apa kita mau banggakan? Pak Bupati berapa lama? Gubernur berapa lama? Sebentar sudah ada pejabat-pejabat yang baru. Karena itu para ulama bilang, jangan kau mati-matian mengejar urusan duniamu yang nanti satu saat kau meninggal dunia, kau mati tidak bawa itu apa yang kau bawa itu, mati-matian. Tidak ada yang luar biasa hidup ini, saudaraku. Yang luar biasa itu adalah setiap orang harus merenungi dirinya. Yang luar biasa itu kalau ada orang terlelap dalam ketiduran di tengah malam, mereka bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa itu kalau dia punya harta, kemudian dia bagikan sebagian hartanya karena dia sadar bahwa Allah menitipkan harta dalam dirinya, kemudian dia bagikan kepada orang lain yang Allah titipkan hak orang lain pada dirinya. Yang luar biasa itu kalau azan dikumandangkan, dia tinggalkan seluruh urusan dunianya, dia datang berjamaah di masjid. Yang luar biasa itu kalau orang terlelap dalam ketiduran di pagi hari, subuh dikumandangkan azan dan dia melangkahkan kakinya datang ke masjid. Itu luar biasa di zaman yang begini modern. Jumat lalu saya mau ke Konawe, mampir sholat maghrib di sini. Ustadz Arifin, bapak-bapak takmir bilang, bagaimana kalau besok sholat Jumat di sini? Insya Allah saya datang, doakan saya. Pak dokter, direktur rumah sakit Kota Kendari tidak percaya. Saya bilang, insya Allah saya datang. Saya merindukan kalau satu saat dalam perjalananku menuju kebenaran, satu saat dalam perjalananku datang ke masjid, tidak sampai saya ke masjid, tidak sampai saya ke tempat tujuan yang saya mau datang, Allah cabut saya punya nyawa. Matinya saya dalam perjalanan Allah, matinya saya di jalan Allah. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah. Siapa-siapa orang yang keluar dari rumahnya ke jalan Allah, summa yudrikumul maut, kemudian maut menjemputnya di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu ila Allah, maka kematiannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermimpilah saudara-saudara, bermimpi. Bermimpi bapak keluar ke rumah mencari nafkah untuk anak dan istri. Di tengah jalan
Allah cabut nyawanya sampai pada batas waktunya kehidupan, maka matinya kita mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang batas-batas waktu itu, apabila telah datang ajal-ajal mereka, la yastakhiruna sa'ata, tidak bisa dimajukan umurnya dan tidak bisa dimundurkan waktu-waktu mereka. Begitu saudaraku yang saya muliakan. Karena itu jangan orang sombong dengan pangkat dan jabatannya, jangan orang angkuh dengan kegantengannya, jangan orang sombong dengan harta yang dia miliki, apalagi harta yang dia peroleh dari jalan-jalan yang subhat dan haram. Saudaraku, tidak ada yang bisa kita banggakan. Dari ujung kepala kita ini sampai dengan telapak kaki kita ini penuh dengan kotoran, tai rambut, tai kepala, tai telinga, tai mata, tai hidung, tai gigi, turun seluruh sampai dengan tai kuku. Apa kamu jagokan? Apa kamu tepuk dada? Nah, saudaraku, tadi pagi saya masih diundang sama televisi di Jakarta. Tadi malam saya di Fuan, di ini, di itu, di Sele, tidak. Saya memenuhi janjiku ke Masjid Al-Azhar di Konawe, Sulawesi. Oh, Sulawesi Tenggara, jauh sekali kemarin. Di sana Tuhan memanggil saya, Allah memanggil saya untuk datang, dan hari ini saya ada tempat ini. Begitu saudaraku, jangan pernah saudara-saudara lalai dari janji-janjimu. An-wa'dulaih, janjimu kepada seseorang, janjimu kepada siapapun adalah janjimu kepada Allah. Tabi gowi, maafkan saya kalau saya terlalu lancar. Begitulah ajaran-ajaran. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Allah memerintahkanmu untuk memenuhi janjimu. Kau tidak saja berjanji kepada manusia, tapi kau berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dalam situasi-situasi inilah saya mau mengingatkan diriku dan kita semua, jauhi semua kita berburuk sangka, jauhi semua kita menceritakan orang punya kejelekan, jauhi semua kita memfitnah orang. Kenapa orang lain senang, kita yang menderita? Kenapa orang lain hidup tenang, kita yang begitu sulitnya membagi bagaimana menghidupkan diri kita? Hitung-hitung hari ini 56-57 tahun. Kalau Allah menghendaki baik, kita punya usia tinggal 5 tahun. Kalau kita mengikuti umur Rasulullah, belum ada apa-apa yang kita bikin, Ustaz, kawanku, Pak Imam, Pak Haji, sahabatku, para jemaah, belum ada. Mau dibilang sholat, tidak ada. Sorbanku ini tidak sebanding dengan ibadahku, belum ada apa-apa. Jika kitabnya kita ini belum ada apa-apa, masih sombong, masih takabur, kita masih suka bertutup dada. Sampai pada batas waktu itu kita perlu memperbaiki diri, perlu memperbaiki diri. 2023 ini adalah tahun-tahun di mana momentum terpenting orang harus memperbaiki dirinya. Dunia makin tua, umur kita makin berkurang. Tidak ada orang yang bisa mengingatkan kita, saudara. Allah tidak mengutus lagi nabi dan rasul baru. Allah tidak turun ke dunia untuk mengingatkan kita. Dirimu adalah yang terbaik. Kepatuhan pada dirimu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lihat Arab ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib keadaan seseorang. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau mereka sendiri tidak melakukan perubahan.
di depan pejabat pemerintahan baik di kota Kendari maupun di provinsi. Saya bilang ke gubernur, saya bilang ke wali kota, waktu kita sekarang adalah mempersiapkan generasi muda kita, the young generation. 2030 akan datang, 2030 akan datang, usia kita tidak berfungsi lagi. Bonus demografi yang harus disiapkan itu adalah anak-anak kita. Sulawesi Tenggara, apa yang kita bisa cerita di Sulawesi Tenggara? Punya nikel, mau berapa lama nikel itu? Emang Bapak merasakan nikmatnya itu nikel? Emang Bapak ada rasakan manfaatnya? Tidak. Sumber daya alam akan selesai. Orang yang datang menikmati itu tempat. Orang yang datang memanfaatkan itu. Anak-anak kita ada untuk kita? Tidak ada. Sampai kapan kita masih saling mencurigai? Sampai kapan kita masih sikut menyikut? Sampai kapan kita masih menceritakan? Kemarin kasus orang muda berantem, demonstrasi, bunuh-bunuhan, mati-matian. Hey, please, sudah bukan zamannya lagi primitif di negeri kita. Kenapa tidak ada satu kesadaran untuk membangun komunitas kesadaran manusia-manusia baik di antara suku kita, Moronere, Tolaki, Bugis, Makassar, Jawa, Muna, Buton ini? Siapa yang memajukan kita punya negeri ini? Kenapa kita tidak berpikir yang normal? وَلْيَحْسَنْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendak manusia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat mereka pergi meninggal dunia, meninggalkan anak turunan yang lemah. Lemah karena tidak punya pengetahuan. Lemah karena kita tidak mempersiapkan jaringan untuk mereka sekolah dengan baik. Lemah karena mereka tidak punya ekonomi yang baik. Oh, kita punya nikel, kita punya ini, boksit, macam-macam. Siapa yang dapat itu barang? Tidak ada. Lemah karena mereka tidak punya akhlak. Lemah karena kita tidak mendidik mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu terbayang dalam pikiranku di mana-mana saya berpidato, di mana-mana. Karena hanya bisa kita berpidato. Sesekali dalam kesempatan penting, kalau duduk dengan Bapak Presiden dengan ini, kita selalu kasih tahu dan dilaksanakan untuk kirim anak-anak sekolah, anak-anak dari berbagai daerah sekolah ke Jakarta, sekolah ke luar negeri. Mana-mana mereka yang bisa habis Quran, mana-mana mereka yang bisa baca Quran dengan bagus, bahasa Inggris dengan baik, bahasa Arab dengan baik, kirimkan mereka sekolah. Orang-orang Papua banyak di Belanda, banyak di Amerika. Mereka sekolah, mereka sadar atas ketertinggalannya. Saya datang ke Los Angeles, ke California, ke Belanda, ke Belgia, bawa mereka punya living cost. Persiapkan anak-anak kita dengan baik, Bapak. Satu saat kita pergi, kita meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa kecuali mereka. Birul walidain. Mereka yang bisa ruku dan sujud, mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, maafkan ayah dan ibuku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka, cintai mereka berdua sebagaimana mereka cinta dan kasih sayangnya pada waktu saya masih kecil. Tidak ada yang lain, Bapak. Tidak ada yang lain. Karena itulah maka perlu kita mempersiapkan itu. Saya betul-betul menyampaikan pesan ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tidak ada tendensi apapun. Saya ingin menyampaikan pesan ini sekaligus saya menasihati diriku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Selalu kalau habis kesempatan berjamaah berkumpul, saya kasih tahu,
Waktuku sudah selesai. Saya mendidik kalian mulai hari ini supaya kalian akan hidup pada zaman yang berbeda dengan Bapa atau Abi itu. Alimu auladukum fa inna yahtubu ghaira zamani bikum. Didik dan binalah generasimu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kalian. Bapak bisa bayangkan anak-anak kita tidak rukuk dan sujud kepada Allah. Bapak bisa bayangkan Bapak datang ke masjid 5 kali sehari semalam, Jumat kita sholat, tapi begitu kita meninggal anak-anak berserta karena dia tidak punya kedudukan ibadah dengan baik. Kapan kita terima doa-doa terbaik dari mereka? Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min thalathin. Apabila telah meninggal anak cucu Adam, terputus seluruh amal ibadah mereka illa min thalathin, kecuali 3: sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Saudaraku, ini penting, ini pesan agama ini. Pesan ini penting bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Kalau saya mengerti pesan ini dulu. Kalau aku mengerti pesan ini, insya Allah pesan ini untuk Bapak. Siapa-siapa orang yang berterima kasih, siapa-siapa orang yang bersyukur, syukurnya akan kembali kepada dirinya. Ingat Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, wa may yashkur, siapa-siapa orang yang berterima kasih, terima kasihnya kembali kepada dirinya. Wa man kafara, siapa orang yang kufur dan tidak berterima kasih, innallaha ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membagi rasa, membagi hasil bacaanku, membagi hasil perjalananku bertemu orang-orang sukses yang setelah sukses zaman berubah, mereka tidak punya apa-apa. Hari-hari saya bertemu di Binagraha, di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Saya melihat dengan jelas mantan direktur, mantan dirjen, mantan jenderal, mantan ini. Mereka jalan kaki-kaki, terbuai dengan kehidupan dunia. Saudaraku, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang berubah. Akan perjalanan panjang. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Bapak ingat itu, kita punya doa itu kita. Allahu Akbar. Inni wajahtu wajahiyah, sesungguhnya wajahku, wajahiyah dan wajahnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ardh. Langit dan bumi beserta seluruh isinya tidak punya arti apa-apa kalau wajahku dan wajah Tuhanku berjumpa. Di mana berjumpa? Berjumpa pada waktu mereka bertakbiratul ihram. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah. Amal yang mula-mula diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti adalah salat. Apabila salat mereka baik, maka baiklah seluruh amal ibadah mereka. Wa in fasadat, apabila salat mereka rusak dan binasa, fasada sa'iru amalihim. Apabila salat mereka hancur dan rusak, maka rusak seluruh amal ibadah mereka. Salat yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, salat yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Salat adalah ciri dan identitas orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang baik itu sholatnya di masjid, saudaraku, bukan di rumah. Mudah-mudahan Al-Azhar ini sholat rawatibnya jamaahnya sama seperti orang di sholat Jumat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an tadi, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhan nas i'budullah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min anzar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atil Qur'an wa alladhina tahruju bainahum wa bainahum ya arhamar rahimin. Annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ihdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك يا رب شر ما قضيت. اللهم أنت الذين تحرج بيننا وبينكم يا أرحم الراحمين. اللهم يكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف غيره. اللهم اغفر لنا الذين تحرج عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ذكرنا للمؤمنين حقا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا قهار يا واحد عليه توكلت في المؤمنين حقا يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله سميع عليم. أقم الصلاة. الله أكبر الله